Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Sutanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu. Secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain tak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya tadi Mega di persidangan hari tadi saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya tadi Mega di persidangan hari tadi saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain tak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya tadi Mega di persidangan hari tadi saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suptanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya tadi Mega di persidangan hari tadi saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu. Secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aringgi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Aringgi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan.
Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul 2 alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya.
Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang. Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Arigi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Suktanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T95 bahkan visumnya. Keterangan Danu saya lihat langsung, saya baca betul dua alat bukti ada tapi apakah berkesesuaian dengan fakta tanggal 17 Agustus belum diuji, ujar Rohman. Apa yang terjadi dengan penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu yang kami lakukan hari ini. Dan memang prosesnya itu kan harus cepat. 1 minggu harus beres. Ini menjadi molor 2 minggu karena di sidang pertama Polda tidak hadir, baru di panggilan kedua Polda hadir seperti biasa. Dan akhirnya tadi sudah mencapai pembuktian dari pihak kami sebagai pemohon, kemudian kami juga menghadirkan 2 orang ahli untuk dihadirkan untuk menguji secara ilmu, secara keilmuan mengenai penetapan tersangka. Itu sebenarnya formalnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya, tadi Mega di persidangan hari tadi, saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Pengacara Rohman Hidayat menerima keputusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang dari kliennya. Rohman Hidayat merupakan pengacara bagi 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya memiliki tujuan lain dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ini, yaitu mengetahui alat bukti yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jauh dari itu semua, saya pastikan saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita, ungkap Rohman Hidayat, Selasa, 19 Desember 2023. Beberapa bukti yang telah dipegang oleh pihak Rohman yaitu berita acara pemeriksaan hingga hasil visum. Rohman Hidayat menilai, pencarian alat bukti melalui gugatan pra-peradilan adalah tujuan utamanya sebagai bekal menghadapi pengadilan. Rohman pun tidak mempermasalahkan mengenai keputusan hakim. Sebab, ia meyakini bahwa perkara kasus Subang ini bersifat subjektif. Menurut Rohman Hidayat, dugaan subjektivitas itu nantinya akan terbukti melalui persidangan pengadilan. Setelah ini, pihaknya pun sudah siap menempuh tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Terlebih, dirinya sudah memiliki amunisi alat-alat bukti dari Polda Jabar yang ia kumpulkan selama gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus Subang terhadap Mimin CS ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, pra-peradilan tersebut menjadi jalan terakhir Mimin, Arigi, dan Abi guna terbebas dari kasus Subang. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023, menolak gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat. Berdasarkan keterangan majelis hakim, penyidik Polda Jabar terbukti benar dalam menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Menanggapi hasil pra-peradilan, Rohman Hidayat tak mempermasalahkan jika pra-peradilan yang mereka ajukan ditolak hakim. Karena yang terpenting, Rohman Hidayat dan tim sudah mengetahui isi BAP dari tersangka Danu. Dari isi BAP itulah yang nantinya akan dipakai Mimin CS sebagai senjata dalam persidangan resmi kasus Subang. Senjata terakhir tersebut yang akan dipakai Rohman agar Mimin CS bisa terbebas dari jerat kasus Subang. Selain itu, Rohman juga mengklaim telah melihat kejanggalan dalam kasus Subang. Terlebih soal pengakuan Danu yang juga jadi tersangka kasus Subang. Diungkap Rohman Hidayat, pihaknya puas karena telah mengetahui isi dari bukti-bukti yang dimiliki kepolisian soal kasus Subang.
Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Subang yang diajukan Mimin CS berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung hari ini pada Selasa 19 Desember. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan oleh Mimin, Aringgi, dan Abi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melancarkan aksi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Di samping itu, pengacara Danu Ahmad Taufan sangat yakin bahwa majelis hakim akan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin. Menurutnya, gugatan pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh pihak penyidik Polda Jabar. Ia pun juga berharap setelah gugatan pra-peradilan ini penyidik dapat menangkap ketiga tersangka kasus Subang yang belum ditahan. Gugatan pra-peradilan 3 tersangka kasus Subang ditolak majelis hakim. Putusan majelis hakim dibacakan oleh Hakim Tunggal, Heri Sutanto di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Polda Jabar telah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan Mimin, Aringgi dan Abi sebagai tersangka, mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya, ujar Heri. Hakim juga beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu, keterangan saksi ahli serta bukti visum dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah memenuhi untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Rohman Hidayat, pengacara ketiga tersangka mengaku menerima putusan hakim yang menolak pra-peradilan kliennya. Menurutnya, tujuan mengajukan gugatan pra-peradilan hanya untuk mengetahui bukti-bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengajukan pra-peradilan bukan semata menguji penetapan tersangka, tapi saya dapat bukti akurat 1-T90.